يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'il bitrati ya rabbal alamin. La hadratil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma jami'al masyayikh wa muslimat ramas thumma jami'al masyayikh wa muslimat muslimin syekh al-Qur'an thumma jami'al masyayikh wa muslimat an-nur anwar Majmul Masyarakat Muslimat An-Nur Thumma man waqafa hadha majid al-ikhwan thumma ila walidina. Orang tua kita, bapak, ibu kita, maghfirlah. Syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudaraku semuanya, alhamdulillah detik ini, saat ini juga alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang ngabekti, hamba yang menghamba, hamba yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberikan kemampuan bisa menjalankan ibadah puasa, sekalipun ada dari saudara kita yang sudah tidak kuat berdiri kecuali senderan saking lemesnya. Yuda, kamu muda senderan aja. Lemes. Oh, lemes ya. Saudaraku semuanya, alhamdulillahnya sekarang sudah hampir selesai menjalankan ibadah puasa yang ke-13. Yang ke-14 ada
Ridwan 14, kita 13. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemarin tawakal ya. Tawakal itu seperti itu. Jadi tawakal itu artinya selalu gantung, selalu percaya, selalu menyerahkan kepada Allah setiap urusan yang kita jalankan. Ini namanya tawakal, mewakilkan. Tawakal itu wakala wakilkan. Jadi kita mewakilkan kepada zat yang memberi masalah itu sendiri. Kita mewakilkan kepada zat yang muji kepada kita. Nah, kemarin tawakal itu mulhadatul khairi wasyarr. Mangsya'uhu mulhadatul tauhid bil afwal. Jadi timbulnya orang itu bisa tawakal karena orang tadi itu mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Jadi gak eneng yang bisa berbuat menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan problema, yang bisa diserahkan, yang bisa dipasrahi untuk mengurusi sesuatu yang menjadi urusan kita kecuali Allah. Kita yakinilah bahwa setiap sesuatu itu yang takdirke Gusti Allah. Ketika kita dapat ujian, cobaan, itu takdirnya sing takdirke Gusti Allah. Sing nyelesaikan Allah. Itu. Dan manusia ini cuma berusaha. Gak bisa suruh maksakan. Berusaha doang. Berusaha. Kalau pengen makan, ya di depannya ada nasi, tangannya gerak. Begitu gerak tangannya ngambil nasi. Nasinya ketika sudah diambil, tangannya gerakin, dekatkan mulut. Lo mulutnya juga harus dibuka, gitu. Begitu dibuka, tangannya berusaha masukkan nasinya ke mulut. Tapi yakinilah bahwa yang bisa menuntun menggerakkan tangan kita mengambil nasi, tangan kita kemudian membawa nasi menggerakkan ke dekat mulut, dan yang membuka kita bisa membuka mulut dan bisa mengunyah makanan nasi, itu Allah semuanya. Yang ngasih kemampuan, yang mengizinkan, itu namanya mulahadatul tauhid fil af'al. Jadi melihat keesaan Allah di dalam apa, di dalam pekerjaan. Malah nggak usah maksakan. Semua itu sudah Allah yang berkehendak. Kita itu nggak bisa masakan seperti apapun, nggak bisa. Nggak akan mampu. Sekalipun kita semangatnya semangat 45, semangat apa? Semangat. Nah, semangat juang itu semangatnya semangat 45. Semangatnya 45. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, tetap nggak bisa. Walau kita dibantu oleh orang 1 triliun, sedunia ini membantu kita untuk memberikan satu kemanfaatan kepada kita, gak iso. Ya orang besok dicatai mati, dibawa ke rumah sakit di ruang ICU, sampai di sono misalkan langsung dibawa ke Singapura, ya mati juga gitu. Dokter pun yang ahli penyakit dalam, dokter yang ahli penyakit dalam, tahu-tahu dia kena penyakit dalam, dirinya sendiri dokter yang tugasnya ngobati penyakit dalam, spesialis sakit dalam, nggak tahu nih dia kena penyakit dalam, nggak bisa ngobati diri sendiri. Nah tadi dokter payah mati juga.
Itu namanya sudah Allah tentukan semuanya, nggak ada yang tidak. Semuanya ini atas kehendak Allah. Semua ini pekerjaan Allah. Lah kita itu cuma dititipi tenaga. Itu pun diizinkan Allah tidak. Nek gak ya ora. Gak mampu. Jadi makanya harus di sini tawakal itu mulahadatut tauhid bil af'al. Jadi kemampuan kekuatan itu hanya milik Allah semata. Gak ada yang memiliki kemampuan, gak ada orang yang memiliki kesaktian, gak ada orang yang memiliki kekuatan, kecuali kekuatan tersebut karena hanya bantuan pertolongan Allah. Kita kuat puasa gini karena pertolongan Allah. Oh no loh Pak, sahur ikutan sahur, tapi jam 9 udah makan ya. Sahur 2 kali, jam 3 ikut makan sama istrinya, jam 9 siang udah buka puasa, gak kuat tenang. Nah karena memang manusia itu ditakdir gak kuat itu. Kalau kita kok kuat, nah makanya syukur. Tahu-tahu kita Allah berikan kemampuan bisa jalankan puasa kok kuat, berarti itu hanya semata Allah ngasihkan kekuatan kepada kita. Gak usah sombong buat puasa ini gitu, hanya diberi tolongan oleh Allah. Loh kalau Allah nggak ngasih pertolongan nggak kuat juga. Jam 7 bisa-bisa udah makan kita. Jam 6 itu habis ngaji Quran, habis setor, tahu-tahu langsung sarapan di dalam kamar sama minum es teh. Jadi kita itu hanya diberikan kekuatan oleh Allah bisa menyelesaikan puasa. Gitu. Kalau Allah udah ngambil kekuatan kita, mati. Oh ambil kekuatan semua, wes nggak punya tenaga, mata nggak bisa melek, mulut nggak bisa gerak, napas pun nggak bisa keluar masuk, kan? Jadi seluruhnya, nah itu nggak mampu juga. Makanya kalau tawakal itu tumbuh dari diri manusia. Kalau manusia tersebut itu meyakini 100%, 1000% bahwa seluruhnya apa yang terjadi itu adalah af'al Allah, yaitu perbuatan Allah. Kalau kita masih merasa mampu, merasa kuat, orang nek tawakal. Kalau kita masih merasa hebat, gimana mau tawakal? Orang iso tawakal. Karena orang yang tawakal itu adalah dia tidak merasa memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan Allah. Dia tidak mampu merasa menyelesaikan sesuatu kecuali hanya minta bantuan ke Allah. Yaitu tawakal itu seperti itu. Pak Kasa itu sepinter-pinternya Pak Kasa. Masak nasi goreng. Ini Allah nggak ngizinkan masak salah nanti mau ngasih micin ceburin garam lagi kasih nanti juga. Tapi Allah ngasihkan kemampuan. Oh ini garam, ini tahu, ini garam, ini micin, nah, ini telur. Coba Pak Kasa ngeliatin garam, diperlihatkan oleh Allah, ngeliatin garam jadi telur, telurnya jadi garam, ora bermasalah. Lihatin apa gorengnya bumbu minyak, lihatin minyak dikiranya air dikiranya minyak, ngerebus nasi, nggak goreng nasi, nggak nasi goreng, nasi rebus, ya kan? Nah, itu seluruhnya. Jadi ketika kita ingin menanamkan tawakal yang sebenarnya tawakal, berarti kita itu harus meyakini dan tertanam di hati kita itu orang iso opo-opo, kita itu nggak bisa apa-apa, nggak memiliki kemampuan apa-apa selain kemampuan yang Allah berikan kepada kita, selain kekuatan yang Allah izinkan kepada kita.
Itu. Jadi tawakale terus-terusan. Bang Ayub ini, kalau nggak dikasih kemampuan oleh Allah, kekuatan, orang bakal nyampe sini. Nggak bakal nyampe sini. Sama Pak gitu. Bang Ayub jauh-jauh dari sini. Pertolongan lebih banyak daripada saya itu, jauh maksudnya. Jauh dari masjid ini kan jauh. Dia lebih banyak pertolongannya daripada saya kan. Saya dekat sini, dengan situ sini kan wajar. Datang ke sini itu wajar. Lu jauh-jauh, beda RW lagi. Kalau Mas Yono mah dekat segini, ya biasa itu. Kalau nggak datang, malah nggak wajar kalau nggak datang. Tinggal lompat, ya kan? Itu hidayah Pak, kemampuan, kekuatan. Berapa banyak orang yang, misalkan saya contohkan, sholat tarawih. Lu yang jauh-jauh itu sholat tarawih, yang dodok ikut sholat ke masjid. Yang deket banget, orang sholat belas ke masjid, umpama sholat tarawih. Itu kan menunjukkan bahwa Allah itu mampu untuk memberikan kekuatan kepada orang yang ketika sudah dicintai, memberikan pertolongan kepada hambanya yang dikehendaki, ya kan? Jadi nggak usah tarawih udah dari tanggal 1 sampai malam 13 full, jangan sombong, itu cuma pertolongan doang. Kan gitu ya, itu pertolongan doang. Puasanya nggak putus. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Segala puji itu milik Allah. Sanjungan itu hanya milik Allah. Sanjungan apa? Sanjungannya Khaliqul Khaliq. Allah menyanjung Allah. Allah menyanjung manusia. Manusia menyanjung manusia, itu milik Allah semua. Manusia menyanjung Allah, milik Allah semua. Jadi 4 sanjungan itu miliknya Allah semua, bukan milik kita. Saya nyanjung Bang Ayub, saya nyanjung Bang Roni, Bang Roni nyanjung saya, tak sanjung. Kamu keren juga tak? Masih muda tapi sholatnya aktif, puasanya nggak pernah putus, nggak, keren juga kamu. Wah jos. Terus dia emang gue lah, itu masalah itu. Tapi kalau ngucapin alhamdulillah, lain baru bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah, puji itu milik Allah. Disanjung, sanjungannya jangan dikantongin. Tak sanjung itu, sanjungnya jangan dimasukin ke sini, diberhenti. Sanjungannya dilepas. Niki, loh Allah, niki sanjungan itu milik penjenengan, milik engkau ini sanjungan. Gitu. Jadi kalau disanjung orang jangan dihentikan di kita, bawa pulang taruh lemari, udah masalah itu. Besok ceritamu itu. Dibuka lemari, keingetan sanjungan lagi, keingetan, wah. Oh kalau disanjung, biarkan itu nyampe ke kita, terus kembalikan ke Allah. Nih milik penjenengan ya Allah, aku disanjung orang nih, ini milik engkau, bukan milik saya. Begitu, oke? Jadi seperti itu bab tawakal. Tsummal khaufu war raja'u, kemudian khauf dan roja. Khauf dan roja. Li'annahu man nasya'a an mulahadatil khairi wasyarri wa ta'alluqatuhuma. Kembali kepada khauf dan roja. Khauf dan roja. Gini Pak, kita itu kan kadang-kadang pengharapan ke Allah itu sok kurang, nggak yakin. Tapi terkadang kita juga takut sama Allah itu juga kurang. Berharap kepada Allah yakin banget juga enggak, takut banget juga enggak. Bingung kan? Ini sing ndi? Takut udah takut enggak? Yakin juga enggak. Nah, kalau kita ingin menimbulkan
menimbulkan pengharapan ke Allah. Kalau kita pengen menimbulkan hati kita itu punya pengharapan yang besar kepada Allah, maka carane fashhad ma minhu ilaika. Kalau dalam hikam, wa idza aradta ayyam fatiha laka babar raja'i fashhad ma minhu ilaika. Jika kau berkehendak agar hatimu terbuka rasa pengharapan kepada Allah, rasa berharap kepada Allah itu kuat, maka saksikan, inget-inget apa yang selama ini Allah berikan kepada engkau. Orang dongo dikasih kok, ya kan? Kamu dongo nggak? Tak tidur ya? Oh ya udah, terusin aja terusin. Baru ngimpi ketemu bidadari mah tak bangunin, nyesel ya. Gini Pak, ayo, kalau kita supaya kita itu benar-benar punya pengharapan besar kepada Allah, itu caranya coba lihatlah sampai sekarang ini Allah berbuat apa dengan kita. Ngasih makan enggak? Ngasih makan. Kalau hari ini ngasih makan, yakinlah bahwa besok pun juga bisa makan. Tak, kamu sekarang nikah atau belum nikah, dikasih makan enggak? Makanya yakinlah kalau sekalipun kamu nikahin istrinya 4, nanti juga bisa makan. Cucu belum ya Pak, gitu. Enggak, maksud saya kita itu harus yakin. Wong dulu waktu kecil kita nggak bisa nyari duit, nyatanya ya makan. Waktu kamu sakit nggak ngojek, makan nggak? Makan juga. Nggak ngojek juga makan, ngojek juga makan. Nggak ngojek juga makan ya, makan. Sampai hal yang seperti itu Pak. Jadi Allah sampai memberikan kepada kita tidak terpengaruh dengan dohiriyah yang kita jalankan. Nah ini Bang Ayub ini kalau ninggalkan ngaji sejam ini, kalau umpama jualin apa jus apokat, jus mangga itu sejam ngelayani orang 10 aja depan dikit, itu udah piro untungnya gitu Pak. Untungnya udah kelihatan ditinggal. Loh, kalau itu nggak roja, nggak yakin dengan pengharapan kepada Allah, itu nggak mungkin. Malah nanti juga ada rezeki. Nah itu roja namanya. Aku yakin nanti ada rezeki. Nah itu namanya roja, mengharap kepada Allah. Pak Sam dulu punya istri makan, sekarang istrinya di Sumatera, Pak Sam di sini juga makan juga. Dulu sama anaknya makan juga, sekarang juga masih makan. Makannya sama kan, nasi juga kan? Tuh, sama Pak. Anaknya di Depok atau di mana, Pak Sam di sini makan, masih makan juga. Gak ditinggalin oleh Allah, gak pernah ditinggalin. Bab makan aja Allah nggak pernah meninggalkan kita. Yang lainnya juga sama. Kadang-kadang kita makan, nggak makan badannya sehat, habis makan sakit. Harusnya kan habis makan itu sehat, malah sakit. Begitu nggak makan malah sehat, kebalik-balik. Terus, ayo Pak Sam, berapa kali sakit? Pak Sam, dari kecil berapa kali sakitnya? Orang bisa menghitung kan? Nyatanya sembuh. Sembuh caranya, pokoknya sembuh aja. Ada yang berobat, ada yang sampai nggak bisa jalan, digotong ke rumah sakit juga. Tapi waktu ke sana ikut dorong itu deh, Pak. Waktu ke rumah sakit ya Pak, mau dioperasi itu ya, dorong ke tingkat ke atas. Oh. Sampai kayak gitu Pak, kita sakit
terjadi sakit nyatanya sembuh juga. Dari kecil sakit pilek sembuh, pusing sembuh, masuk angin sembuh, sakit kaki jantung sembuh, ini sembuh, nyatanya sembuh. Dan itu berarti Allah baik dengan kita. Seberapa baiknya Allah kepada kita hari ini. Ayo, mata kita alhamdulillah dari kecil, sekalipun matanya dulu waktu muda mungkin matanya kemana-mana, galatan kemana-mana, nyatanya masih bisa lihat sekarang, bisa lihat. Kadang mulut kita masih maksiat, masih dijaga oleh Allah juga mulutnya enggak hilang bibirnya. Itu namanya Allah baik banget. Nah, lihatlah itu loh, selama ini Allah baik kepada kita dari kecil sampai sekarang. Allah sangat-sangat baik dengan kita. Mosok kamu nggak punya sifat berharap kepada Allah kuat, kok putus asa? Salah. Nah, kebaliknya, wa idza arata ayang fatika laka babul khaufi fasyad maminka ilaihi. Tapi kalau kau pengen punya rasa takut kepada Allah, maka lihatlah apa yang telah kau berikan kepada Allah, apa yang telah kau lakukan kepada Allah. Allah perintah sholat, kadang-kadang kita masih males. Harus takut kepada Allah. Kadang Allah melarang sesuatu agar kita menjauhi, tapi kita masih menjalankan. Allah perintahkan sabar, kita nggak sabar. Allah perintahkan kita menjadi orang yang syukur, kita belum bisa syukur. Allah perintahkan kepada kita untuk macam-macam berbuat baik, kita belum bisa melaksanakan dari seluruh kebaikan-kebaikan. Harusnya takut. Kira-kira ditimbang amal ini, kira-kira masuk surga pun neraka. Hitung hasibu qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar perintahkan, hitunglah, timbang-timbanglah amalmu sebelum kau ditimbang beneran. Nah, di dunia ini harus sudah menimbang-nimbang amalnya. Kira-kira amal baiknya, amal-amal buruknya banyakan mana? Ditimbang. Waduh, kira banyak amal jelek kayak gitu. Takutlah kepada Allah. Itu istilahnya. Kalau kita nggak pernah nimbang-nimbang amal, aduh apa yang amal saya yang udah cukup belum itu kelak di akhirat? Kira-kira cukup atau belum? Kira-kira sudah lebih banyak amal baiknya atau belum? Nah itu harus ditimbulkan seperti itu. Sehingga ketika kita banyak melanggar perintah Allah, tidak banyak menjalankan perintah-perintah Allah, nah, kita kemudian timbul rasa takut kepada Allah. Selamat datang Pak Sunar. Semangat suaranya saya kenceng ini, berarti belum lapar ini. Lakinnahu masyarafan min jihati ma'rifi qudratillahi ta'ala alaihima. Nah, khauf dan roja itu menjadi sifat yang mulia jika arahnya itu mengetahui kuasa Allah. Itla yurja mayyujizu an khairi.
illa yurja may yujizu anil khairi, karena tidak ada yang diharapkan seseorang yang tidak mampu melaksanakan kebaikan, wala yukhafu man la yaqdiru ala dhairi, dan juga tidak ada yang dikhawatirkan, ditakutkan bagi seseorang yang tidak memiliki, yang tidak mampu menolak bahaya. Jadi gini, kita ingin menimbulkan rasa pengharapan atau takut. Yakini bahwa Allah yang mutlak bisa memberi manfaat atau memberikan bahaya kepada kita. Jadi yang bisa membebaskan kita dari api neraka itu mutlak Allah. Adapun yang lain syafaat itu adalah atas izin Allah. Maka konsentrasi kita itu bagaimana kita berbakti kepada Allah benar-benar. Karena tidak ada yang bisa diharapkan terhadap orang yang tidak bisa melaksanakan atau melakukan kebaikan. Allah yang memberikan kebaikan dan Allah yang memberikan pertolongan bisa melaksanakan kebaikan. Lalu kalau manusia ini kan nggak bisa. Saya maksa utang, orang iso. Pak, puasa seminggu jangan berhenti. Pokoknya setiap malam makannya hanya minum 1 gelas air putih, minum makan korma 1. Buka dan sahurnya cuma itu seminggu. Siap. Tapi tetap aja di rumah sayang amat ini pokoknya banyak kok pesan 1. Kan nggak bisa maksain juga. Manusia itu nggak akan bisa mendatangkan kebaikan pun tidak bisa menolak kemandaratan kita kecuali Allah yang izinkan. Maka di dalam hadis sahih, seandainya seluruh manusia di atas bumi ini berkumpul jadi satu untuk membunuhmu, untuk memberikan madarat kepadamu, maka satu pun dia tidak akan bisa membunuhmu atau memberikan madarat kepadamu kecuali atas izin Allah. Sebelum Allah izinkan nggak akan bisa. Begitu pula seandainya manusia seluruh dunia ini berkumpul jadi satu untuk menolongmu, Allah nggak izinkan, nggak iso, nggak dapat apa-apa, nggak bisa dapat pertolongan. Berarti seluruhnya itu adalah Allah yang maha besar, yang memiliki, yang bisa memberikan kebaikan, mau menolak bahaya itu ya Allah. Makanya kita nggak boleh putus asa. Rojak itu pengharapan. Dosanya kita bisa banyak misalnya gitu. Karena kita punya pengharapan kepada Allah, kita nggak bisa putus asa karena berharap kepada Allah. Nah, orang yang putus asa itu nggak punya pengharapan kepada Allah. Pacarnya mutusin bunuh diri, itu orang itu hilang rojaknya. Orang yang putus asa itu sama sekali nggak punya pengharapan kepada Allah, hilang pengharapan itu. Bahaya. Sekarang melakukan dosa, dia pengen tobat, wah takut nggak diterima, itu namanya nggak punya pengharapan kepada Allah. Akhirnya tambah nggak karu-karuan, melakukan dosa
tambah besar karena dia sifat rojanya hilang. Nah kalau orang sifat rojanya hilang itu bahaya. Wala tayasu mir rauhillah innahu la ya'su min rauhillah illal qaumul kafirun. Kamu jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Karena putus asa atas rahmat Allah itu, karena tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi orang yang putus asa atas rahmat Allah itu disamakan dengan orang-orang kafir. Kita nggak boleh putus asa itu. Pokoknya nggak boleh putus asa itu, nggak ada alasan. Gitu istilahnya. Saya udah putus asa saya. Oleh nggak boleh. Semangat 45. Dosanya banyak pun ya istighfar. Yakin Allah menerima. Itu namanya roja. Dosanya banyak, taubat kepada Allah. Yakin. Punya pengharapan Allah ngampuni. Allah ini masalah. Gini loh Pak. Makanya ada ulama yang di Minhajul Abidin. Ada ulama nangis. Nangis. Sufyan As-Tsauri nangisnya pol-polan. Ditanya ini. Semalaman nangis. Sufyan As-Tsauri. Ya Syekh, kenapa engkau nangis semalaman ini? Apakah kau takut dosa? Apakah kau takut dengan dosa-dosamu? Enggak. Terus Sufyan As-Tsauri ngambil itu apa? Pohon padi. Itu apa namanya? Jerami. Ngambil jerami. Ditanya begini. Dosa sebesar apapun lebih berat jerami. Jadi jenengan Pak, nglakoni dosa mau 100 tahun. Ketika jenengan tobat, iki hilang dosa ning kabeh. Jadi ini masalah dosa iki gampang hilang nih. Tobat hilang. Istighfar tobat hilang. Mau dosanya seberapapun tobat tenanan hilang. Dosa kecil tobat yo hilang, dosanya sebanyak apapun ketika tobat juga hilang. Lah kenapa engkau begitu? Kok nangis? Aku hanya yang tangiskan hanya satu. Aku ini nanti mati saya ini su'ul khotimah atau husnul khotimah. Sing ditakuti iku mati nek su'ul khotimah. Nek dosa iki yo Bapak melakukan dosa tapi masih bawa iman Islam. Yo, kalau belum sahabat yang muda paling dibakar di neraka sih. Di neraka dibakar bertahun-tahun, tapi nanti masuk surga juga. Nek dosa. Loh tapi nek suul khotimah mati dalam keadaan kafir, orang iso mentas kon rokok, tidak bisa keluar dari neraka. Kalau hanya meninggal dunia masih bawa iman Islam, dosane akeh. Iku paling-paling yo hukum sih kalau sekarang ini. Maling ayam ya hukumnya dipinang 3 bulan. Manusia juga gitu, dosanya kebanyakan melakukan maksiat-maksiat. Ya nanti hukum di neraka sih, hukum sih. Hukumannya beda-beda. Iki dosanya kokain banyak, agak lama gitu. Ini terlalu penuh, lama banget. Tapi akhir-akhirnya dikeluarkan juga, hukumannya dikeluarkan. Jadi orang yang iman Islam yang sudah meninggal dalam keadaan iman Islam, ikut tetap aja sekali kalau dia di neraka tidak akan kekal, nggak kekal Pak. Tapi ono jaminan nggak mati ini tetap bawa iman Islam gitu loh Pak. Iku sing abot, ra ngerti. Nek nggak ngerti mati ini bawa iman Islam atau tidak, ya harusnya kita punya rasa takut kepada Allah. Ya Allah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai orang yang membolak-balik, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya ala dinika, yaitu selalu berpegang kepada agamamu. Iku pas sholat mau salam, itu harus dibaca sebelum salam. Ya kalau ditambahin lagi nggak apa-apa.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku donga supaya kita itu mati dalam keadaan membawa iman Islam. Yuk, sebelum habis tahiyat, habis innaka hamidum majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu diapalke supaya matine iku tetap bawa Islam. Agama Islam ini jangan dicabut oleh Allah, dicabut gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, kita belum tahu, tapi tetap selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah, yaitu nungkepin, belani, yaitu agama Islam dan membawa iman Islam kita. Mudah-mudahan juga ditambahi amal soleh yang banyak. Amin ya robbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa ma nasina. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana israfana fi amrina wa thabbit aqdamana muslimin qawmin kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.